Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materi kita untuk epidemiologi adalah surveillance. Kita lihat dulu pengertiannya, yaitu kegiatan yang dilakukan secara rutin dan teratur berupa pencatatan yang lengkap hasil pengamatan tentang ada tidaknya kasus baru atau insiden penyakit tertentu atau adanya peningkatan jumlah kasus baru untuk memantau perubahan yang terjadi pada penyakit yang punya resiko menimbulkan wabah. Kemudian yang lainnya, pengamatan secara teratur dan terus-menerus atau kontinu terhadap semua aspek penyakit tertentu, baik keadaan maupun penyebarannya dalam satu kelompok penduduk tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan. Latihan pengawasan yang berhati-hati, yang terus-menerus atau kontinu dan berjaga-jaga terhadap distribusi penyebaran infeksi dan faktor yang berhubungan dengan itu yang cukup akurat dan sempurna yang relevan untuk penanggulangan penyakit. Kemudian, suatu proses pengamatan yang terus-menerus dan sistematik terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar risiko penularan dengan melakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis, kemudian interpretasi atau penafsiran, dan penyebarluasan interpretasi serta tindak lanjut perbaikan dan perubahannya. Kemudian kita lihat sedikit tentang sejarah singkatnya, dimulai pada abad ke-14 dan 15, yaitu tahun 1348 ya. Di sana di Eropa terjadi pneumonia karena pes ya, yang dikenal dengan Black Death. Karena itu dilakukan deteksi penyakit ya, dianggap sebagai kegiatan surveillance secara primitif atau yang pertama kali dilakukan. Kemudian pada abad ke-16 dilakukan pencatatan kematian di kota-kota besar yang ada di Eropa. Tetapi manfaat pencatatan secara ilmiah tampak beberapa abad kemudian diperkenalkan oleh John Gron. Jadi pada saat itu belum terlalu nampak hasil manfaatnya. Kemudian pada abad ke-17 pencatatan kematian yang biasa secara sporadis dan hanya bila ada wabah pes, di mana pes itu vektornya tikus ya, ditertibkan laporan mingguan secara ilmiah disusun oleh John Gron pada tahun 1662 ya. Ini penyempurnaan dari yang abad sebelumnya. Memuat informasi tentang jumlah penduduk London ya, Inggris yang meninggal karena sebab tertentu. John Gron adalah orang yang pertama kali mempelajari konsep jumlah dan pola penyakit secara epidemiologi. Kemudian pada abad ke-18 ya 1776, John Peter melakukan surveillance dengan data polis kesehatan di Jerman ya. Kemudian pada abad ke-19 Willem Farr mengumpulkan, mengolah dan menganalisa serta menginterpretasikan statistik vital ya, dan menyebarluaskan dalam bentuk laporan baik itu mingguan, bulanan atau juga tahunan. Kemudian pada abad ke-20 mulai dikenal dengan pemakaian konsep surveillance untuk pendeteksian epidemi dan pencegahan penyakit infeksi. Jenis-jenis penyakit yang harus dilaporkan juga bertambah banyak termasuk AIDS. Pada tahun 65 didirikan unit surveillance EPID pada divisi penyakit menular di WHO Jenewa. Kemudian kita lihat perkembangan. Surveillance EPID punya cakupan mulai dari EPID penyakit infeksi atau menular, kemudian penyakit tidak menular, masalah pelayanan kesehatan, masalah kependudukan dan lingkungan.
Sehingga surveillance berkembang sedemikian rupa, maka dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum tahun 50 dan setelah tahun 50. Sebelum tahun 50, surveillance epi dalam konteks penderita. Surveillance epi didefinisikan sebagai observasi medis pada seorang atau lebih karier atau populasi yang terancam oleh penyakit infeksi. Yang diobservasi, yang diamati diantaranya gejala, simptom, dan tanda-tanda dari penyakit infeksi atau menular yang bersangkutan. Mereka yang menderita penyakit menular yang termasuk penyakit karantina, contohnya kolera, pes, cacar, dan demam kuning. Tujuannya adalah meyakinkan diagnosa dan pengobatan sedini mungkin, ya, seawal mungkin, sehingga karier dan populasi karier mereka yang kelihatan sehat tetapi mereka membawa penyakitnya, dan populasi terancam yang bersangkutan tidak sempat menularkan penyakit kepada orang lain yang sehat. Teknik observasi pengamatan, ya, dengan melakukan pengamatan dan pemantauan sehari-hari secara kontinu, ya, terus menerus selama masa inkubasi penyakit tersebut, ya, sejak masuk penyakit sampai muncul gejala yang pertama, ya, di klinik karantina atau dengan memasukkan penderita yang bersangkutan ke rumah sakit. Kemudian setelah tahun 50, surveillance epi dalam konteks penyakit, ya. Surveillance epi didefinisikan memantau insiden penyakit yang termasuk dalam program vertikal WHO seperti malaria, frambusia, cacar, demam kuning, perkotaan. Dalam kegiatan ini diperlukan data penyakit yang didistribusikan menurut orang, tempat, dan waktu. Kemudian di samping itu diperlukan data tentang vektor yang menular. Vektor itu binatang yang mengantar penyakitnya, seperti tikus, nyamuk, yang menularkan penyakit yang bersangkutan, dan faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kejadian penyakit itu. Dalam konteks ini muncul teori bahwa penyakit infeksi disebabkan oleh kuman yang mungkin berasal dari binatang atau tumbuhan, sebagai lawan dari bahwa penyakit disebabkan oleh banyak faktor, ya, teori multifaktor. Timbulnya penyakit infeksi tergantung pada dosis dari agen atau penyebab yang infeksius, jenis dan lamanya transmisi, perpindahan, keadaan umum dan gizi dari host, gaya hidup dari hospes, dan keadaan lingkungan. Tujuan, ya, yang pertama mengetahui distribusi geografi penyakit endemis dan penyakit yang menimbulkan epidemi, misalkan malaria, gondok, kolera, dan juga campak. Kemudian tujuan yang kedua mengetahui periodisitas suatu penyakit. Pengetahuan ini penting untuk menentukan apakah peningkatan insiden suatu penyakit yang terjadi disebabkan kejadian luar biasa atau KLB atau karena periodisitas suatu penyakit. Ya, seperti demam berdarah biasanya periodisitasnya itu 5 tahunan, ya. Mengetahui situasi penyakit yang keempat, ya. Tujuannya mengetahui situasi penyakit tertentu, misalkan situasi penyakit rabies di Jawa Barat yang dilaporkan oleh kantor wilayah kesehatan Jawa Barat berdasarkan data surveillance. Kemudian yang kelima, memperoleh gambaran epidemiologi tentang penyakit tertentu, misalkan berdasarkan laporan bulanan kejadian luar biasa atau KLB yang terjadi pada Agustus 84 sebagai berikut. Misalkan Kabupaten Bekasi terjadi letusan campak sebanyak 277 orang dengan 5 orang meninggal. Kemudian Bandung, ya, adanya diare menimpa pada 63 orang dengan 5 orang meninggal. Garut dengan letusan kolera yang menimpa 112 orang dan 1 orang meninggal. Kemudian yang keenam, tujuannya melakukan pengendalian penyakit melalui pengamatan epidemiologi dapat diketahui dengan segera bila terjadi peningkatan insiden penyakit yang diamati atau timbul kasus baru penyakit yang belum lama menimbulkan wabah. Kemudian yang ketujuh, mengetahui adanya letusan ulang penyakit yang pernah menimbulkan epidemi, misalkan pengamatan cacat bawaan yang dilakukan secara intensif
setelah terjadi epidemi pada tahun 51 ya dan 62 ya akibat thalidomid ya. Thalidomid ini obat yang biasa dikonsumsi umum itu ya, tapi ini berbahaya dulu untuk wanita hamil karena menyebabkan kecacatan pada bayi sehingga dilarang peredarannya. Kemudian yang kedelapan, pengamatan epidemiologi dilakukan terhadap influenza untuk mendeteksi adanya tipe baru virus influenza karena ada dugaan timbulnya pandemi influenza dengan virus influenza tipe baru ya. Tuh, karakternya virus itu mudah bermutasi. Kemudian sasaran bisa itu individu, populasi dalam bentuk kelompok individu, populasi nasional bahkan internasional seperti sekarang ya terjadinya pandemi COVID ya, itu tidak hanya individu bahkan menyangkut dengan populasi internasional ya, hampir semua negara ya sudah terkena. Yang pertama, individu. Pengamatan dilakukan pada individu yang terinfeksi dan mempunyai potensi menularkan penyakit. Pengamatan dilakukan sampai individu tersebut tidak membahayakan diri ataupun juga lingkungan atau orang lain, seperti penderitanya, karir, atau juga orang dengan risiko tinggi ya. Mungkin dia pernah berhubungan dengan orang yang positif sehingga dia dikhawatirkan membawa penyakit tersebut. Kemudian pengamatan epidemiologi dimaksudkan mengetahui kontak person. Ya, kalau sekarang COVID ya, riwayat kontaknya, kontak erat dan seterusnya. Terjadinya infeksi lebih lanjut, pengobatan yang dilakukan dan pengamatan lanjutan. Kontak person, pengamatan terhadap orang yang rentan yang kontak dengan penderita atau karir sampai tidak membahayakan orang tersebut dan lingkungan ya. Seperti sekarang dengan orang OTG ya, tanpa gejala tapi dia membawa, berbahaya juga. Setelah dicek dia positif. Kontaknya orang yang rentan dengan penderita dapat terjadi di rumah penderita atau ketika berkunjung ke rumah sakit ya. Misalkan dia transmisinya lewat udara ya, seperti COVID. Untuk penyakit infeksi, pengamatan harus sampai lewat masa tunas. Dalam pengamatan individu dilakukan pencatatan terkait dengan usia, jenis kelamin, alamat pekerjaan, kekebalan ya. Ini terkait dengan imunisasi. Seperti sekarang ya, COVID ada vaksinnya ya, sampai 2 kali vaksin. Pengamatan secara individu bermanfaat mengetahui infeksi lebih lanjut. Terjadinya infeksi lebih lanjut dari seorang penderita dapat diketahui dengan melakukan pengamatan secara individu, misalkan demam tifoid, malaria, atau juga campak. Kalau sekarang juga COVID ya, itu karena kadang satu orang dengan yang lain bisa juga terjadi perbedaan. Kemudian keteraturan berobat ya, pengamatan individu dapat digunakan mengetahui ketaatan terhadap pengobatan terutama penyakit kronis seperti TBC. Nah, ini juga penting karena TBC itu rekomendasinya pengobatan selama 6 bulan minum antibiotik. Jadi harus tertib, tidak boleh meninggalkan walaupun hanya 1 hari karena akan menimbulkan resisten. Kemudian pengamatan lanjutan. Pengamatan individu juga dilakukan terhadap penderita yang pindah atau ke suatu daerah sebagai lanjutan, misalkan terhadap penyakit lepra ya. Ya, seperti kalau sekarang COVID, untuk perpindahan juga harus dalam pengawasan kalau dia menderita. Bahkan tidak menderita pun sekarang adanya pembatasan sosial dalam skala besar ya, karena dikhawatirkan terjadi lamanya pengendalian ya, karena mudahnya penyakit tersebut menular dan menyebar. Kedua setelah individu adalah populasi lokal, kelompok penduduk yang terbatas pada orang-orang dengan risiko terkena suatu penyakit. Pengamatan dilakukan pada individu yang kontak dengan penderita atau karier. Pengamatan juga dilakukan pada pejamu yang rentan ya, seperti anak bayi itu usia-usia yang rentan. Pengamatan dilakukan terhadap orang yang menderita penyakit sudah silap, sudah menaun, sudah lama, kadang bisa kambuh lagi seperti TBC. Pengamatan terhadap kelompok individu yang mempunyai peluang untuk kontak dengan penderita
ya, seorang dokter, seorang perawat, seorang tenaga lab, ya, itu adalah orang-orang yang rentan, ya, karena dia langsung berhubungan dengan pasien atau penderita. Kemudian populasi nasional adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua penduduk secara nasional. Ini dilakukan setelah program pemberantasan dilaksanakan, misalkan pengamatan penyakit malaria, ya. Seperti kalau sekarang ya COVID itu kan juga tidak hanya nasional, bahkan dia juga termasuk internasional. Kalau nasional ya negara kita, ya begitu. Sekarang termasuk perkuliahan pun modelnya dengan daring, karena itu bagian daripada dampak secara nasional di negara kita adanya wabah COVID. Kemudian populasi internasional, kegiatan ini berupa pengamatan terhadap penyakit yang dilakukan oleh berbagai negara secara bersama-sama, ya. Termasuk COVID sekarang itu kan semua negara berlomba-lomba melakukan pengamatan dan sebagainya, mengantisipasi, ya. Jangan sampai masyarakatnya, warganya tertimpa bencana tersebut. Pengamatan ditujukan untuk penyakit yang mudah menimbulkan epidemi atau pandemi. Ya, kalau di sini contohnya pes cacar, ya. Ini dulu pernah terjadi, cuma kalau sekarang ya COVID contoh paling tepat, ya. Karena yang real terjadi sekarang dan kita menyaksikannya. Kemudian undang-undang karantina dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan terhadap segala sesuatu yang datang dari negara yang terkena wabah. Nah, ini dulu ya. Penting ya sebenarnya karantina, ada karantina laut, karantina udara, itu fungsinya screening ya, seperti dulu ya sebelum Indonesia terkena COVID itu kan harusnya dari Cina juga ketat untuk karantina itu ya, terutama karantina laut, udara, sehingga dari Cina itu harusnya pada awal-awal kasus di Wuhan itu terkontrol di sini, sehingga tidak atau bisa mencegah paling tidak untuk penularan. Tapi kalau memang di situ terjadi kekurang ketatan gitu ya, atau mungkin ada beberapa yang lolos padahal dia karier, nah ini yang kadang membahayakan, karena karier itu kelihatannya sehat dia, tapi dia dalam tubuhnya membawa penyakit tersebut. Kemudian kegunaan surveillance diantaranya yang pertama menjelaskan pola penyakit yang sedang berlangsung, kemudian monitoring kecenderungan penyakit endemis, mempelajari riwayat alamiah penyakitnya, memberikan informasi dan data dasar untuk proyeksi Yankes, ya, pelayanan kesehatan di masa mendatang, memantau pelaksanaan dan daya guna program pengendalian, membantu menetapkan masalah kesehatan prioritas. Yang ketujuh, mengidentifikasi kelompok yang punya risiko tinggi. Kegunaan surveillance yang pertama diantaranya gambaran epidemiologi, ya, terkait dengan kesehatan atau penyakit. Nah, ini adalah gambaran contoh-contoh tersebut, ya. Ini juga ya, seperti adanya KLB difteri dan yang lainnya. Contoh. Kemudian yang kedua, menetapkan prioritas masalah kesehatan. Maka di sana minimal ada 3 syarat untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan. Yang mana di sana besaran masalah, ya. Seberapa besar masalah itu berdampak terhadap masyarakat. Kemudian juga ada metode untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Kemudian tidak kalah menariknya adalah pembiayaan. Kira-kira bagaimana pembiayaannya, butuh biaya yang besar apa tidak, kemampuan pembiayaan dan seterusnya. Nah, ini contoh kasus terkait dengan kematian bayi. Ini penjelasannya, ya, terkait dengan kematian bayi. Kemudian yang keempat, untuk kewaspadaan dini, ya, terjadinya KLB atau kejadian luar biasa. Jadi walaupun hanya satu kasus, tapi sebelumnya tidak ada kasus tersebut, maka bisa dikatakan KLB atau kejadian luar biasa. Seperti dulu ya, mungkin di daerah kita, di tempat kita belum ada kasus COVID, ya. Begitu ada satu kasus itu sebenarnya sudah termasuk kategori daripada KLB. Ini contoh-contoh dari yang dulu pernah ada.
Kemudian yang kelima, memantau dan menilai program. Nah, ini ya, penting ya, monitoring dan evaluasi itu penting ya. Ini contoh kasus ya. Nah, contoh-contohnya. Oke, mungkin hanya itu materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut di forum tanya jawab. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.